Halo Mang Cebice, pemirsa Halo Palembang. Saat ini aku Cek Sofi dan juru kameramen Irawan lagi ada di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di Jalan Fakih Usman, Lorong Sepakat, Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Nah, saat ini kami lagi ada di pojok kapal kayu yang ukurannya cukup besar. Di Palembang dewek, kapal kayu biasanya menjadi alat transportasi di Sungai Musi dan juga salah satu objek wisata di Kota Palembang. Nah, hari ini kami bakal ngajak Mang Cebice di rumah untuk jingok proses pembuatan dari kapal kayu yang sering kulu-keler di bawah jembatan Ampera ini. Penasaran kan dengan prosesnya? Yuk ikuti kami terus. Sebagai warga yang tinggal di daerah perairan, ketek merupakan salah siko alat untuk transportasi bagi warga Kota Palembang. Dan sampai maeni ari, ketek masih jadi alat transportasi penting bagi warga untuk bepergian. Oleh karena itulah, Madon sama kawan-kawannya warga Jalan Fakih Usman, Lorong Sepakat Seberang Ulu 1 masih konsisten bikin ketek untuk dijajoke. Pembuatan ketek ini dewek diawali dengan pemotongan kayu yang sesuai untuk digunakan. Terus dialuske sampai katik lagi seratan kayu yang tersisa. Habis itu potongan kayu mulai disambung ke atau disatuke dengan paku sama lem, sehingga jadilah bagian ketek. Setelah itu langsung dilakukan pengecetan supaya lebih lemak diselik dengan gunakan cat yang terang. Baik Mang Cebice, pemirsa Halo Palembang, saat ini kita sudah duduk di pojok kapal kayu yang ukurannya cukup besar. Nah, di samping Cek Sofi sekarang sudah ada salah satu pengrajin dari kapal kayu di Seberang Ulu 1. Halo Pak, apa kabarnya? Iya baik. Iya. Baik. Pak, kalau boleh tahu siapa namanya Pak? Bapak Madun. Oke, Bapak Madun. Pak, sebelum kami nak nanya tentang proses pembuatan dari kapal kayu ini, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi salah satu pengrajin kapal kayu di Seberang Ulu 1? Mulai dari tahun 90-92an lah. Ya mulai ngawikan ini. Iya. Berarti Bapak sudah cukup pengalaman ya Pak dalam pembuatan kapal kayu ini. Iya. Baik. Nah, kalau untuk jenis bahan untuk pembuatan kapal kayu ini biasanya gunakan jenis kayu apa Pak? Kayu meranti, kayu bungur, leban, 3 macam itulah itu kayunya bahan. Baik Pak. Nah, kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk buat satu kapal kayu sebesar ini biasanya butuh ke waktu berapa lama? Ya, terpaling-palingnya 20 hari lah. Orang 3 itu ngerjakannya. Iya. Baik Pak. Nah, kalau boleh tahu, bisa dapat jelaskan secara singkat pembuatan dari kapal kayu ini? Iya, ini ya bahannya beli papan dulu kan. Setelah datang papan disuguh dulu dijemur, baru disatukan. Iya. Nah Pak, mungkin ada nih Mang Cebice di rumah yang tertarik untuk membeli kapal kayu ini. Kalau boleh tahu untuk harga satu unit kapal kayu yang ukurannya cak yang kita dodok ini berapa Pak harganya? Ini harganya 25 juta ya ini. Iya harga. 25 juta ya Pak? Iya. Nah baik Pak, terakhir, cak mana harapan Bapak ke depannya untuk UMKM kapal kayu yang ada di Seberang Ulu 1 ini? Pengennya ya pada nak maju terus ini. Iya. Oleh karena kami ini galak modalnya agak kurang. Inilah mau nunggu dulu kan. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, Semoga iya. sukses terus UMKM dari kapal kayu ini. Iya, iya. Baik Mang Cebice, setelah kita jingok tadi proses pembuatan dari kapal kayu, sekarang Cek Sofi sudah bersama Lurah Dua Ulu. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Bapak siapa? Hermansyah. Oh baik Pak Hermansyah. Pak, Kecamatan Seberang Ulu 1 ini dewek sudah sejak kapan menjadi salah satu kampung kapal kayu? Kalau untuk khusus di Kelurahan Dua Ulu ini, sebagian besar memang warga masyarakatnya banyak usaha di bidang pembuatan bodi perahu dan bodi speed. Jadi hampir sepanjang sungai Kelurahan Dua Ulu ini warga banyak yang membuat usaha bodi speed dan bodi perahu. Sejak tahun berapa Pak? Kalau pembuatan ini sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan ini sudah turun-temurun. Ya, proses pembuatan body speed dan body perahu ini.
Oh, baik, berarti sudah cukup lama ya Sudah Pak di lama, sini. ya. Nah, Bapak sebagai lurah di Dua Ulu ini, kayak mana cara Bapak untuk meningkatkan dan mendukung UMKM dari pembuatan kapal kayu di Dua Ulu? Kami selaku Lurah Dua Ulu ini tentunya mendukung usaha dari warga yang bidang usahanya untuk pembuatan body speed dan body perahu. Jadi segala usaha sudah kita lakukan termasuk pembinaan, kalaupun juga ada bantuan-bantuan modal, kita usulkan untuk mendapatkan bantuan modal. Dan kebetulan yang khusus yang sekarang yang ada ini sudah pernah didatangi oleh Ibu Wawako, Ibu Fitrianti Agustinda. Ya, mereka pun mendukung, beliau mendukung juga usaha dari pembuatan body speed dan body perahu ini. Baik, Pak. Dengan adanya kampung kapal kayu di sini, apakah ada potensi untuk dijadikan salah satu objek wisata di Kota Palembang? Kalau melihat prospek dan potensinya di Kelurahan Dua Ulu ini memang untuk pembuatan body perahu body speed ini memang kedepannya punya prospek yang baik. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk melakukan pembinaan, kemudian usaha-usaha untuk membantu para pengrajin ini dalam meneruskan usaha pembuatan body speed dan body perahu ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Irawan, Sofi, Val TV.